Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga alhamdulillahirabbil alamin pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi dalam acara yaitu melaksanakan salah satu aurad kita di setiap malam Senin, yaitu membaca manaqib secara berjamaah. Mudah-mudahan semua yang kita harapkan, yang kita hajatkan, yang kita butuhkan mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita, harapan-harapan kita, semuanya baik urusan dunia maupun urusan akhirat, mudah-mudahan semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita mudah-mudahan diberikan yaitu kekuatan iman Islam, dijadikan keturunan yang soleh dan solehah, yang bisa menjadi umatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bisa menolong kita nanti di akhirat. Juga mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberikan panjang umur yang manfaat berkah, sehat walafiat, jauh balai, jauh musibah, jauh dari wabah, jauh dari virus. Kampung kita mudah-mudahan dijadikan kampung yang aman, tentrem, nyaman, damai, sejahtera, sentosa. Umumnya negara kita dijauhkan dari berbagai macam bala ataupun wabah, penyakit, virus. Amin ya robbal alamin. Kita di sini akan membaca atau yaitu membahas masalah manaqib. Manaqibnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Siapakah Syekh Abdul Qadir itu? Syekh Abdul Qadir adalah seorang waliullah, wali yang sangat luar biasa, karomahnya banyak banget, tidak terhitung dan tidak banyak dicantumkan dalam kitab-kitab. Tapi di antara yang diabadikan, di antaranya yang diabadikan oleh para ulama, yaitu salah satunya adalah ketika Syekh Abdul Qadir usia remaja. Beliau adalah seorang pengembala, menjadi pengembala sapi. Tapi ketika mengembala, baru juga mau mengembala, sapi ngomong sama Syekh Abdul Qadir dengan bahasa yang sangat lantang, bahasa Syekh Abdul Qadir. Kalau bahasa kitanya, Abdul Qadir, kata sapi, ente diciptakan oleh Allah bukan untuk mengembala, katanya. Segitu bahasanya sapi. Di situ Syekh Abdul Qadir gemeter, ngedenger sapi ngomong. Siapa sih yang gak kaget? Ya gak? Kaget, gemeter Syekh Abdul Qadir ngedenger sapi ngomong seperti itu. Akhirnya lari pulang ke rumah. Gitu, pulang ke rumah. Terus ketemu sama orang tuanya atau ibunya, diceritakan kisahnya bahwa ketika ngembala sapi itu ngomongnya seperti itu, bahwa Syekh Abdul Qadir yang namanya Abdul Qadir itu diciptakan oleh Allah bukan untuk mengembala, tetapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, di sini Syekh Abdul Qadir punya perniatan, punya rasa, punya keinginan yang sangat luar biasa, tidak terbendung keinginan tersebut, dicurahkan kepada orang tuanya bahwa keinginannya itu adalah pengen mondok, pengen pesantren. Gitu kan? Pengen pesantren, bukan pengen sekolah, bukan pengen kerja, tapi pengen pesantren. Akhirnya dengan berat hati orang tuanya pun mengizinkan tuh, diberikanlah bekal duit beberapa dinar, tapi duit itu disimpannya oleh orang tuanya di bawah ketiak di sini nih. Di sini dibikin kantong dulu, di sini dibikin saku. Tuh. Takut apa? Takut ada rampok, kan di sini enakin. Itu kan di sini. Nggak kelihatan. Cuma pesan dari orang tuanya sebelum berangkat, orang tuanya berpesan, itu kan, Abdul Qadir, hanya satu pesanku, kata orang tuanya, yaitu janganlah berbohong walaupun sedikit. Itu doang. Jangan berbohong kepada siapapun. Tuh. Baik, Mak, insya Allah saya laksanakan pesan itu. Berangkatlah Syekh Abdul Qadir bareng sama rombongan-rombongan yang mau dagang, berangkat ke pondok pesantren. Tuh. Sampai naik kapal perahu. Di tengah-tengah perjalanan, di tengah-tengah laut, ternyata di perahu itu sudah dikepung sama rampok, begal. Masya Allah. Atau semuanya dirampok. Penumpang-penumpang di kapal dirampok. Sampai ke rampok itu datang ke Syekh Abdul Qadir sama bocah, masih bocah. Siapa namamu? Saya Abdul Qadir, katanya. Mau kemana? Mau mondok. Mana duit? Keluarin. Bawa duit nggak? Bawa. Kaget. Orang-orang pada ngebohong sampai disiksa sama rampok. Abdul Qadir langsung ngomong dengan lantang, bawa duit nggak? Bawa. Berapa dinar? Sekian dinar. Mana? Nih, di sini, di kantongnya, di bawah saku. Benar ini nih buktinya. Tidak percaya orang itu. Kok ada orang sejujur itu, gitu kan? Yang lain mah semuanya pada ngebohong, walaupun bawa duit tapi ngomongnya nggak bawa. Tapi ini bocah jujur. Akhirnya laporan tuh rampok itu, jumlahnya 100 orang rampok. Laporan sama kepalanya, datang kepalanya ke situ. Siapa namamu? Abdul Qadir. Kamu kesini bawa duit nggak? Bawa. Mana? Nih, di saku. Berapa dinar? Sekian dinar. Dibuka, benar sekian dinar ada. Kenapa kamu ngomong jujur banget, katanya? Karena sebelum saya berangkat, orang tua saya pesan jangan berbohong sama siapapun. Nah, di situ semuanya pada terketuk hatinya. Rampok itu terketuk hatinya sampai meneteskan air mata. Kamu, katanya, masih bocah, sudah belajar jujur, nurut sama orang tua. Itu kan? Sedangkan kami yang sudah tua-tua dari dulu sampai sekarang boro-boro nurut sama orang tua, sama Allah pun kami tidak nurut. Nah, di sini semua yang ini perampok-perampok ini insaf, sadar, akhirnya ikut sama Syekh Abdul Qadir mondok akhirnya bareng sama Syekh Abdul Qadir. Nah, semua perampok yang jumlahnya 100 ini dengan karomahnya Syekh Abdul Qadir jadi wali semuanya. Masya Allah, luar biasa. Itu tuh pertolongan Syekh Abdul Qadir seperti itu. Nah, ini berarti mengajarkan kepada kita jangan sampai kita belajar berbohong, ngajarin sama anak berbohong, jangan. Itu jangan sampai seperti itu. Syekh Abdul Qadir timbul karomah karena jujur dalam keadaan apapun. Jujur, katanya kalau misalkan berbohong demi kebaikan boleh, tidak apa-apa. Kalau untuk benar-benar demi kebaikan.
Tapi Syekh Abdul Qadir tidak seperti itu. Mau demi kebaikan, mau kemadaratan, tetap Syekh Abdul Qadir tidak pernah mengatakan yang dusta, yang goroh. Sehingga karomahnya luar biasa. Ini karomahnya Syekh Abdul Qadir. Orang dengan kata-katanya saja, dengan perilaku yang jujur itu bisa sadar, bisa jadi wali. Kita sebagai muridnya, mudah-mudahan diaku ya, sebagai muridnya, gitu kan. Nah, mudah-mudahan kita diberikan yaitu kekuatan iman Islam, sadar diri kita terhadap takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Susah ataupun senang, suka ataupun duka, kalau kita sadar bahwa ini adalah ketentuan dari Allah, pasti kita akan sabar. Gitu kan? Akan sabar, tidak akan menyalahkan Allah. Ini virus datangnya dari mana? Wabah datangnya dari mana? Dari Allah. Masa Allah memberikan virus kepada kita? Itu kan? Azab katanya ini dari Allah. Tega amat Allah sama dunia, ya enggak? Sedangkan wabah ini bukan melanda orang-orang yang durhaka saja, bukan orang-orang kafir saja, orang muslim bahkan kiai juga kena. Tidak pandang siapapun itu, kena wabah. Bukan? Jadi jangan dikatakan ini datangnya dari Allah. Allah yang menurunkan wabah ini. Ya Allah ya Rabbi, tidak sopan kata-kata seperti itu sama Allah. Suul adab. Bukan? Kalau perkara yang buruk-buruk jangan disandarkan ke Allah. Terus dari mana? Bima kasabat aidihim, yaitu datangnya dari perilaku dan perbuatan manusia. Itu kan, perbuatan manusia. Sehingga jadilah wabah ataupun penyakit yang menghancurkan umat manusia, baik dari segi ekonomi, segi pekerjaan, jabatan, apa saja, semuanya tercekik dengan adanya wabah tersebut. Terus bagaimana solusinya kita? Solusinya adalah cukup kita bertobat kepada Allah, banyak-banyak baca istighfar, banyak-banyak baca doa, itu kan, banyak-banyak berdoa. Nabi Allah Yunus ketika ditelan ikan, kan, 40 hari di dalam ikan, di dalam perut ikan, tidak ada jalan keluar mau kemana, gelap luar biasa, gelap di dalam perut ikan, gelap di dalam lautan, gelapnya tengah malam, 3 lapis kegelapan, tidak bisa melihat apa-apa. Apa yang Nabi Yunus kumandangkan? Nabi Yunus tidak menyalahkan siapa-siapa, tidak menyalahkan Allah, apalagi tidak menyalahkan kaumnya, tidak menyalahkan setan. Terus apa yang disalahkan? Yang disalahkan ini adalah perbuatan saya, perbuatannya. Dengan perbuatan seperti itu, jadilah akibatnya seperti itu. Terus harus bagaimana solusinya? Solusinya banyak berdoa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Di saat benar-benar kesusahan Nabi Yunus banyak berdoa. Kita juga di saat kita kesusahan seperti ini, gitu kan, ekonomi benar-benar kita tercekik, pekerjaan tidak ada, waduh, masya Allah, tabarakallah, dikepung oleh wabah penyakit, tidak ada jalan keluar. Kalau kita tinggal di rumah tidak makan, kalau keluar rumah kita ditangkap, ya enggak, dirazia, tidak boleh karena menyebarkan virus dan lain sebagainya. Terus kita harus bagaimana? Berarti kita tinggal dekatkan diri kita kepada Allah, banyak-banyak kita berdoa kepada Allah agar diberikan jalan keluarnya. Itu kan salah satunya kita dengan bermunajat melalui Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kata Syekh Abdul Qadir, itu kan, waman nadani fi syiddatin furijat anhu. Barang siapa yang memanggil namaku dalam keadaan terjepit,
benar-benar terjepit gitu kan, tidak ada jalan keluar, furijat anhu, pasti akan saya berikan jalan keluar, kata Syekh Abdul Qadir. Itu kan, waman tawassala ilallahi bi fi hajatin qudiyat hajatuh. Barang siapa yang bertawasul kepadaku, menyebut-nyebut namaku ketika berdoa, gitu kan, dalam keadaan yaitu banget butuhnya. Butuh apa? Butuh masalah apa baik? Kebutuhan kita banyak. Tuh. Terdesak kebutuhan kita. Maka kata Syekh Abdul Qadir, waman tawassalallahi bi fi hajatin qudiyat hajatuh, akan dicukupi semua kebutuhannya, semua hajatnya. Tuh. Enak kan? Berarti kita tinggal bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir. Ayo berdoa, ketika berdoa sebut sama Syekh Abdul Qadir, ya Allah, tolong saya berikan jalan keluar dengan karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Tuh kan gitu kan? Insya Allah, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, tolong saya, bantu saya. Gitu kan? Insya Allah pertolongan pasti akan datang. Tapi ingat tadi, di saat kita terjepit, di saat kita banget tidak ada jalan keluar, itu kan, kalau semasih kita masih ada jalan keluar, enjoy baik, gitu kan, enjoy baik. Tuh, tetap ada pertolongannya, tapi pertolongannya di saat-saat kita benar-benar butuh, gitu kan. Minta pertolongan sekarang, datangnya nanti saat kita butuh. Katanya kan nggak butuh, suatu saat pasti kita akan merasa butuh apa baik. Butuh kendaraan, butuh mobil, butuh uang, butuh istri baru, dan lain sebagainya tuh kan. Nah, jadi datangnya pertolongan itu nanti ketika kita benar-benar terjepit. Kalau sekarang misalkan belum terjepit, santai baik, belum ada. Gitu. Nah, ini berarti kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutlah nama Syekh Abdul Qadir dalam doanya. Bi karomati sultanil auliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, ya Allah. Itu kan? Kabulkan doa saya. Saya pengen dapat kerjaan misalkan, dan lain sebagainya. Tuh, insyaallah terkabul. Amin ya robbal alamin. Kerjaan kita, usaha kita lagi ambruk, benar-benar ambruk. Kepada siapa kita bersimpuh? Kepada Allah. Kan? Kita kalau misalkan terus bersimpuh kepada Allah, menyebut-nyebut nama Allah, yakin pasti akan dikabul doa kita, akan dirangkul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita amat jauh dari Allah. Itu kan? Di saat kita lagi senang, kita jauh dari Allah. Di saat kita lagi kesusahan, baru ngerengek kepada Allah. Ya enggak? Maka di situ mintalah pelantaran Syekh Abdul Qadir Jailani, wabtagu ilaihil wasilah. Carilah wasilah. Carilah wasilah. Itu. Bukan kita tidak boleh, atau misalkan bukan kita tidak, kalau misalkan kita berdoa kepada Allah secara langsung, ya Allah tolong saya, ya Allah tolong saya, tidak dikabul, bukan. Tapi biar lebih cepat. Ayo, biar lebih cepat, sebut nama waliullah siapa saja, terutama Syekh Abdul Qadir Jailani. Apalagi disebut nama Kangjeng Rasulullah SAW, luar biasa. Ketika berdoanya baca solawat, diawali dengan solawat, masya Allah. Maka di sini juga manakib nih, diawali dengan solawat. Itu diawali dengan solawat kepada Kangjeng Nabi. Setiap aurad, setiap tarekat, setiap apa baik, pasti ada solawatnya. Karena doa tanpa ada solawatnya ditolak. Itu. Doa tanpa menyebut-nyebut nama Kangjeng Nabi ditolak. Maka syarat doa itu harus ada solawatnya biar dikabul.
Itu titik. Nah, mudah-mudahan semuanya yang kita hajatkan, yang kita butuhkan, yang kita maksud di sini mudah-mudahan semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti sebut di situ ketika pas waktunya maqam hudur, sebut hajatnya masing-masing. Tuh apa kebutuhan kita dunia maupun akhirat sesuai dengan kapasitas kita. Itu kan sesuai dengan kemampuan kita. Tuh. Dah ya, langsung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Min kulli dzambin azim wa atubu ilaihi. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alayka ya Habiballah. As-salatu wassalamu alayka ya akramal khalqi ala Allah. As-salatu wassalamu alayka ya awliya Allah. As-salatu wassalamu alayka ya malikaz zaman wa ya imamal makan wa ya qaiman bi amrir rahman wa ya warisal kitab wa ya naib rasul sunali ajlillah wa kunu anana lillah asanallah alal kafi salatullah ala syafi salamullah
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una ya Allah biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka wa natashafa'u ilaika bin nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi wa natawassalu ilaika bi waliyika Syamdil Qadir Jailani. Ya Syastaqalain, ya Qutba Rabbani, ya Ghausas Somadani, ya Muhyiddin Aba Muhammad, ya Sayyidi Syamdil Qadir Jailani. Inna natawassalu bika ila rabbika fi qada'i hajatina hadhihi. Ya qadiyal hajat, ya qadiyal hajat, ya qadiyal hajat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tatma'innu biha qalbi wa tanfa'u biha ulumi wa taqdi biha hawaiji wa tarfa'u biha darajati wa tahdi biha qaumi wa tukhlisu biha qalbi wa tulhimuni biha uluman laduni wa tukrimuni biha bis sa'adati wal karamati ma'a dhurriyyati wa tuksiru biha amwali wa ashabi wa tilmidi wa atba'i wa tarzuqni Allahumma tamama ni'matika wa tamama rahmatika wa tamama ridwanik wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumi tusharuhu fil khalaiq wa ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika alaihi afdhalus salati wa salam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma khtim lana minka bil khair, Allahumma khtim lana minka bil khair, Allahumma khtim lana minka bil khair. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di syafa'ah wa alihi wa sahbihi dhawi siyadah wa sayyidina Abil Abbasil Khidir Balya bin Malkan alaihi salam dzil istiqamah wa sayyidina Wasil A'zam Syamdil Qadir Jailani radhiyallahu anhu dzil karamah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bala wallahi antallahu la ilaha illa anta. Allahu Allahu Allah. Wallahi antallahu la ilaha illa anta. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya hayyu ya qayyum, antu yassir lana umurana
antu yassir lana umurana antu yassir lana umurana umurad dini wad dunya wal akhirah wa tuhassil lana maqasidana wa tastajib lana da'awatina kullaha innaka ala kulli syai'in qadir wabil ijabati jadir wabil ijabati jadir wabil ijabati jadir ya Allah ya Allah ya Allah antallah bala wallahi antallahu la ilaha illa anta Allah 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 wallahi innahu la ilaha illallah iqdi anna dayn warzuqna bu'da dayn warzuqna rizqan halalan wasi'an thayyiban nafi'an mubarakan fihi min ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala dhairin wala nasabin wala tabi'ah wahfazna wa imanana wa islamana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa jama'atana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana bihifdzikal jamil waj'alna fi kanafika wa amanika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa di ainin wa di bagyin wa min syarri kulli di syarrin wa min syarri kulli dabbah anta akhidum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim wa jammilna bil afiyati wassalamah wa jammilna bil afiyati wassalamah wa jammilna bil afiyati wassalamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa husnil aqibati wal khatimah wa idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a waghfir lana wa li ahlina wa usulina wa furu'ina wa masyayikhina wa ikhwanina fid din ya rabbal alamin warzuqna kamalal mutaba'ati li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu zahiran wa batina fi afiyatin wa salamatin wa syafi'huma fina wa fi ahlina wa dhurriyyatina wa jama'atina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syafa'atan fid darain bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Wadud ya Latif ya Halim ya Karim ya Azizu ya Mu'izzu ya Ghani ya Mughni ya Wahhab ya Razzaq ya Fattahu ya Basitu ya Jabbar ya Hamidu ya Ahadu ya Fardu ya Somad ya Mutafaddilu ya Mun'imu Igmisna fi bahri qawriya satwati ya jabaruti malau ketika filu jajil muji'izi jamali kamali bahaik fi zabadi majdi wahdaniyatika wa fi gwasaki tawasiki sa'adatika hatta la diya wala ashqafa kaifa diwa anta khaliqi wa kaifa ju anta raziki wa kaifa anta wa anta saqaitani wa kaifa adkhulun nar wa anta tu'antikuni ya bariyu ya naqiyu ya waliyu ya jawadu ya sakhiyu ajli qulubuna binuri wajhikal bahiyyi wa bisultani arshikal qawiyyi wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal mahmud wa bi haqqi aliyin wa antal a'la wa bi haqqi Fatimah wa anta fatirus samawati wal ardh wa bi haqqil Hasan wal Husain wa antal muhsin wa bihaqqi Abdul Qadir Jailani wa anta ma'budun ala kulli syai'in qadir wa bi ijabati kulli du'ain jadir wa bihaqqi Jibril wa anta jabirul qulubil munkasirah Allahumma in kana rizqi fis samai fanzilhu ya rabbi
Wa in kana rizqi fil ardi fambithu ya rabbi. Wa in kana rizqi fil ujajil bihari fa akhrijhu ya rabbi. Wa in kana rizqi ba'idan faqarribhu ya rabbi. Wa in kana rizqi fi sa'ba fasahhilhu ya rabbi. Wa in kana rizqi asiran fayassirhu ya rabbi. Wa in kana rizqi qalilan fakassirhu ya rabbi. Wa in kana rizqi khabisan fatayyibhu ya rabbi. Wa in kana rizqi fi yadi ahadin min ibadika fasakhirhu li bila haula wala quwwata illa billahi bisa'ati rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 dawam fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.